Oke guys, sekarang kita sudah berada di salah satu rumah narasumber kita. Di Mamam dia. Saya Nina Sriwayuni, biasa dipanggil Nina. Saya baru tamat dari D3 Kebidanan Alifa Padang pada tahun 2019. Kakak Nina ini dari kesehatan. Mungkin banyak dari teman-teman yang mengidam-idamkan kuliah di kesehatan, menjadi dokter atau sebagainya. Bagaimana sih cara kita menggali atau mengenali potensi diri kita untuk dunia perkuliahan? Yang pertama kita kenali dulu apa sih hobi kita. Hobi itu mungkin akan bisa mengarahkan kita kepada jurusan atau apapun yang akan kita ambil. Berarti kita tuh harus lihat di mana hobi kita ya Kak ya. Iya. Untuk teman-teman, jadi di mana sih hobi teman-teman? Jadi disitulah kira-kira jurusan yang akan teman-teman ambil nanti. Bagaimana sih tips dari kakak untuk jurusan? Kalau tips dari kakak ya, memilih jurusan itu sebaiknya sesuai dengan hati kita. Jangan menuruti orang lain atau sekedar mendengarkan perkataan orang tua, karena yang menjalani kita. Dari yang sudah dialami ya, ada teman-teman kakak yang ikut-ikut teman memilih jurusan ini, ujung-ujungnya mereka itu kuliah hanya sampai semester 5, berhenti di tengah jalan. Sayangkan duit orang tua udah susah memberikan biaya untuk kuliah kita cuma berhenti di tengah jalan. Jadi itu teman-teman, jangan suka ikut-ikut teman karena potensi dalam diri kita masing-masing itu pasti berbeda. Bagaimana suka dukanya menjadi mahasiswa dunia? Suka duka ya, kalau bagi kakak sih sukanya itu mungkin kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, guru, dosen-dosen baru. Kalau dukanya sih bagi kakak, kalau di kesehatan itu banyak, apalagi kalau ketika diberi tugas. Kadang suka tugas itu dikerjakan ya kalau udah mepet waktunya baru dikerjakan. Kira-kira begitulah. Ya, setelah ditangkap di tadi, jika dosen sudah memberikan kita tugas, kerjakan, jangan tunggu nanti bertumpuk-tumpuk. Bagaimana cara kita memilih organisasi di kampus kita? Kalau menurut kakak sih, organisasi yang sesuai dengan bakat dan minat kita juga ya. Soalnya kita juga harus memilah-milah waktu. Memanage waktu itu memang mungkin agak susah, mungkin akan sering begadang lah. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa manajemen waktu jika nanti sudah di dunia perkuliahan. Apa sih keuntungan kita masuk organisasi? Keuntungannya yang pertama, melatih mental kita, sehingga kita melatih mental kita berbicara di depan umum. Speaking, Ya. Juga melatih kita untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, mendapatkan kawan yang banyak, dan bisa juga membuat kita itu misalnya kalau dapat pekerjaan setelah kuliah, orang-orang yang ikut organisasi akan mudah mendapatkannya. Itu sangat banyak keuntungannya teman-teman. Bagaimana sih perasaan kakak setelah menyelesaikan studinya? Ya bahagia ya, lega, soalnya nggak bakal bikin tugas lagi, nggak bakal turun dinas lagi, nggak bakal diomelin oleh dosen lagi ya kak. Tapi dilemanya setelah kita lulus dari perkuliahan itu pekerjaan, mencari pekerjaan. Karena tujuannya kuliah kerja kan? Iya. Nah, pertanyaan terakhir, last question kak. Apakah saran dari kakak untuk calon teman-teman yang akan masuk dunia perkuliahan? Sarannya, kalau saran bagi yang akan masuk dunia perkuliahan ya, yang pertama itu kita harus benar-benar memilih
jurusan yang memang sesuai dengan hobi, minat, dan bakat kita. Jangan ikut-ikut teman. Yang kedua, kita itu setelah memilih suatu jurusan harus melakukannya atau menjalankannya dengan penuh kesungguhan, sehingga nantinya kalau kita dapat nilai baik, nilai bagus, pasti akan membanggakan kedua orang tua kita. Di perkuliahan juga banyak bidik misi atau kita dapat beasiswa kalau kita itu berprestasi. Kalau mengambil jurusan yang seperti jurusan kakak ya, kesehatan, kalau saran kakak itu yang pertama tuh kita harus yang namanya kuat mental. Kadang kan ada orang yang tidak bisa melihat darah atau lain sebagainya. Yang kedua itu emang kuat kesehatan dirinya, karena kalau di kesehatan itu kita akan sering begadang, jaga malam, ya pokoknya begitulah, apalagi buat tugas sama turun dinas. Yang ketiga, kita itu harus benar-benar yakin akan apakah masuk kesehatan itu akan membawa kita kepada impian atau cita-cita yang akan kita inginkan. Yang harus dipersiapkan oleh adik-adik ya yang ingin memasuki dunia perkuliahan khususnya kesehatan. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan yang pertama nilai. Nilai itu paling penting. Yang kedua itu tinggi badan. Jadi bagi yang agak agak pendek-pendek, rajin berenang atau rajin apalah ya, biar tingginya itu minimalnya itu 150 cm. Kalau masuk kesehatan memang biayanya itu kan orang-orang sudah pada tahu. Biayanya memang mahal. Guys. Iya, tapi Ada tapi guys. Tapi beasiswanya juga banyak. Jadi adik-adik yang mempunyai minat yang sangat tinggi untuk masuk kesehatan jangan khawatir dengan biayanya, karena di sana juga banyak disediakan beasiswa bagi mahasiswa yang prestasinya sangat baik. Terima kasih. Oke guys. Nah, mungkin dari kakak kita tadi itu sudah menyampaikan beberapa tips dan trik untuk masuk dunia perkuliahan, dan juga tadi sudah menjelaskan bagaimana sih tentang dunia perkuliahan di kesehatan. Setelah kita bincang-bincang tadi tentang dunia perkuliahan, sudah dapat kita tarik kesimpulan tadi. Yang pertama, di dunia perkuliahan itu apa yang harus kita persiapkan, apa saja sih yang ada seperti organisasinya, kemudian juga saran dari kakak tadi, kemudian juga tentang ada membahas tentang biaya dari perkuliahan kesehatan sendiri. Nah, mungkin untuk video kali ini hanya sekian guys yang dapat kita tampilkan. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin teman-teman sekali lagi jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menjadi mahasiswa Setika Selipa Padang. Mantap. Thank you guys.